Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk bikin feedback ini ya, atau validasi supaya ini nggak bisa kosongan atau nggak boleh null kayak gini ya. Biar nggak, ya kalau user ngeklik ke seperti ini, ya nggak muncul error yang kayak gini ya harusnya ya. Jadi kita harus lakukan validasi. Nah, untuk memberi validasi kita bisa masuk ke controller ya. Di Laravel sudah tersedia namanya method thisValidate pada controller ya. Dan di sini kita passing request, lalu di sini kita definisikan aturan atau validasi yang ingin kita gunakan atau kita pakai di sini ya. Oke, jadi di sini kita bisa buat sebuah validasi. Misalnya di sini konten ya. Nah, konten itu apa validasinya? Untuk nulisnya bisa pakai array seperti ini atau apapun, atau yang string tadi juga bisa ya. Cuman kayaknya lebih enak dibaca kalau array seperti ini ya. Jadi di sini kita gunakan required seperti ini. Jadi kolom konten ini required atau wajib diisi. Kita coba refresh sekarang. Oke, sekarang nggak ada error kalau kita kosongin gini ya, atau submit dengan kosong seperti ini. Nggak ada error. Cuman ya kita perlu menampilkan ya. Jadi kita coba lihat di sini form ya. Mungkin ada form. Di sini untuk form atau inputan deh ya, input ya. Sorry, input, text input. Nah, di sini ada input error ya. Nah, kita bisa gunakan input error ini di sini ya. Kita bisa lihat input border, input error. Nah, kita tambahkan kelas input error ini ya. Di text area ada nggak ya? Kita coba cek di text area, apakah ada text area error. Oh, ada text area error, berarti kita bisa gunakan text area error untuk kelasnya nanti. Oke, kita coba lihat text area error. Mana tuh error colornya ini seperti ini. Oke, text area error seperti itu. Kita masuk ke text editor lagi dan kita masuk ke dashboard ini. Lalu di text area ini kita buat errornya tadi ya. Nah, untuk ngecek error itu kita gunakan directive dari Blade error sepertinya. Nah, yang error apa? Konten ya, karena ini text areanya name-nya konten, maka di sini yang kita cek juga konten. Nah, kalau ada error, kita tambahkan text area error. Kayak gini. Mungkin perlu atau nggak perlu string seperti ini ya kayaknya. Oke, kita coba masuk ke sini. Oke, sudah merah, cuman di sini masih kurang ya, karena tulisannya apa sih ini error, kenapa kok merah gitu ya. Jadi kita juga perlu untuk menampilkan tulisannya ya, atau errornya itu apa. Kita coba cek di teks atau nggak ada nih teks ya. Jadi kita bisa pakai span ya, mungkin error color ya, mungkin ya di color. Oke, nggak ada nih. Typografi, kalau typografi dia ikut mana ya? Kita bisa gunakan text error mungkin ya. Kita coba aja deh. Nah, untuk text errornya itu kita bisa taruh di bawahnya ini dan kita lakukan pengecekan yang sama. Error konten. Nah, kalau ada errornya kita tampilkan gitu ya. Nah, di sini kita panggil variable message. Ini otomatis, jangan cari dari mana, ini otomatis bawaan ketika kita pakai Blade directive error ini, maka dia akan bisa mengambil message ini. Kelasnya mungkin kita coba text error ada. Oh, ada. Jadi kita coba refresh di sini dan kita coba tweet kosongan seperti ini. Nah, the content field is required seperti itu ya. Jadi sekarang kita sudah punya feedback yang cukup oke untuk kalau dia ngisinya kosongan. Sekarang kita coba tes. Oke, dan ini masuk, tapi kita nggak tahu feedbacknya atau kurang ya, kurang ada feedback aja seperti itu. Nah, kita bisa masuk ke sini, kita bisa taruh di atas sini. Alert, oke.
div-nya alert sukses. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk suksesnya atau feedback sukses ini kita simpan dulu. Kita bisa masuk ke tweet controller dan di sini setelah berhasil kita bisa gunakan session flash. Nah, sebenarnya banyak cara untuk ngirim ini ya. Cuman di sini saya pakai yang sering saya gunakan aja. Di sini saya biasanya pakai ini biar lebih jelas. Setelah proses ini kita akan kirim session flash dan kita return ke route ini. Jadi lebih enak aja sih. Ya, tergantung bacanya ya. Kalau pakai with dan lain-lain itu juga bisa sebenarnya. Oke, jadi ini cara yang saya gunakan, sesimpel itu ya. Dan kita coba tambahkan berhasil membuat tweet, misal seperti ini. Nah, di sini kita perlu tambahin ya untuk ngeceknya, add if session. Nah, sukses. Jadi ini sessionnya itu sesuai nama yang kita kirim tadi ya. Nah, terus untuk pesannya juga kita gunakan session sukses seperti ini. Nah, sudah berhasil atau sudah kita tambahkan seperti ini, kita bisa buka di sini dan tweet with alert seperti ini. Oke, berhasil membuat tweet. Oke, jelek ya. Mungkin kita taruh di luarnya ini ya. Mungkin di luar sini ya. Kita coba lagi tes. Lagi tweet. Oke, tes. Oke, mendingan ya. Cuman mungkin di sini kita bisa tambahkan MB2. Oke, tes ulang. Oke, tes. Oke ya, ini udah ada spasinya atau udah ada jaraknya. Berhasil membuat tweet seperti itu. Oke, jadi itu untuk membuat feedback aplikasi kita atau user experience di aplikasi kita lebih oke ya. Kita sudah tambahkan validasi beserta errornya tadi, untuk error message-nya di sini tadi. Nah, ini ya. Jadi lebih enak kalau dilihat ya, atau kalau orang ada error kok nggak tahu errornya apa, itu kan juga aneh gitu ya. Jadi ini lebih oke. Terus kemudian tadi kita tambahkan feedback ketika berhasil membuat sebuah tweet. Jadi ini sedikit improvement di bagian user experience di aplikasi kita. Nah, berikutnya mungkin kita akan buat fungsi untuk edit tweet ya. Jadi mungkin ini ada kesalahan, kita bisa edit gitu ya. Jadi kita akan lakukan itu di bagian berikutnya.